Hai, orang benar yang berkati Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Sadarkah bahwa kita ini disebut juga sebagai orang benar? Orang benar yang diberkati Tuhan. Nah, saya bersyukur bahwa kita semua dibenarkan oleh Tuhan, amin. Kita dilayakkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan di Alkitab mengatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, itu di kitab Mazmur katakan seperti itu. Nah, siapakah orang benar ini, teman-teman? Orang benar adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus. Dan orang benar ini adalah orang-orang yang dikaruniakan Tuhan. Di kitab Roma dikatakan dikaruniakan anugerah kebenaran, ya. Jadi kita ini dibenarkan. Apa itu dibenarkan? Dibenarkan, benar. Kalau ada benar berarti tidak salah, ya. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa karena satu orang jatuh dalam dosa, maka maut meliputi seluruh bumi, ya. Jadi siapakah orang benar? Adalah orang yang sudah dibenarkan dari segala dosanya, ya. Dosa yang sudah dibuat oleh leluhur kita yaitu Adam, dan melalui karya satu orang yaitu Yesus Kristus, kita memperoleh kebenaran. Maka dosa tidak punya kuasa lagi atas kita. Dosa tidak punya lagi posisi di atas kita. Bukan lagi kita dikuasai oleh dosa, tetapi maut tidak berkuasa atas kita lagi. Dan jadi orang benar, kalau kita lihat dari perkataan bahwa upah dosa adalah maut, maka orang benar adalah orang-orang yang bebas dari maut. Maut itu banyak, kematian, ancaman, ya, ancaman dari kejahatan, apapun, ya, yang mengancam nyawa kita. Maka orang benar inilah orang-orang yang terbebas dari maut, ya, tidak mengalami namanya ketakutan maut, dosa atau apapun. Nah, kalau kita melihat apa yang Yesus kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka secara agak detail, maka apa yang Yesus alami di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu adalah bagaimana dia menebus kita, menjadikan kita menjadi benar, ya. Dikatakan bahwa di kayu salib Yesus menanggung segala dosa kita. Terus Yesus menanggung segala penyakit kita. Ya, kalau di Yesaya 54 dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kita orang benar memperoleh anugerah untuk disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, Yesus menjadi manusia yang terkutuk. Di Alkitab katakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Artinya kita orang benar adalah orang-orang yang sudah bebas dari kutuk hukum Taurat, kutuk keturunan apapun, ya. Kutuk itu bicara tentang suatu hal yang jelek, ya, yang mengancam nyawa dari keturunan kita sebelum kita, bahkan dari keturunan kita setelah kita. Jadi dengan adanya Yesus sudah tergantung di kayu salib, maka dia sudah mematahkan setiap kutuk, ya. Saya pernah melihat beberapa tahun yang lalu, ya, saudara kawan saya ini, saya ada di satu acara kematian, ya, acara kedukaan, dan ketika saya bertanya kenapa dia meninggal karena ada satu kutukan. Dalam garis keturunan keluarga mereka, setiap anak yang laki-laki yang usia seperti ini, yang anak keberapa, ya, itu pasti mati sebelum umurnya 50 tahun. Itu kutuk. Nah, kita sudah bebas dari kutuk, sakit penyakit, kutuk kematian, kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Nah, itulah bagian dari kita menjadi anak Tuhan yang dibenarkan. Nah, yang luar biasanya, kita sebagai orang benar ini, kita memperoleh status yang wow. Yaitu statusnya apa? Apa yang Yesus alami ketika dia mulai melayani setelah dia dibaptis di Sungai Yordan. Ketika dia keluar setelah dibaptis oleh Yohanes, maka muncullah Roh Kudus dalam rupa burung merpati,
Dan terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi status kita sebagai orang benar adalah sebagai anak-anak Bapa Surgawi, anak-anak yang dikasihi. Wow, dikasihi, dan kepada kita Bapa sudah berkenan. Istilah berkenan ini sangat luas ya. Saya percaya perkataan Bapa ini bagi kawan-kawan yang menangkap ini akan memenuhi hati kita dengan begitu luasnya cakupan makna dari kata-kata perkenanan. Kita difavoritkan untuk berkat. Ya, Yesus dipaku di kedua tangan. Ya, artinya apa? Dengan kedua tangan kita bekerja, mencari rezeki atau apapun, apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, Yesus juga dipaku di kedua kaki ya. Ya, itu artinya apa? Kemanapun kita melangkah, tempat-tempat yang kita tuju, kita diberkati. Kita bertemu dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang bisa bekerja sama, dan artinya apa? Kita menjadi berkat buat mereka, dan berkat Tuhan pun turun kepada kita dan kepada orang tersebut. Ya, wow. Terus jantung atau jantung lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Artinya apa? Hidup kita jantung kita, hidup kita dibaharui, tubuh kita yang mati dibaharui, jantung kita yang mati, kesehatan kita yang lumpuh dihidupkan kembali semuanya ya. Jantung, tubuh kita, hati kita yang rusak ya, dipulihkan Tuhan. Semuanya kita sebagai orang benar. Kita sebagai orang benar artinya manusia yang lama kita, yang dulu hancur, yang dulu hidup dalam kutuk, hidup dalam ancaman maut, hidup dengan sakit penyakit, hidup dengan kekurangan. Ketika kita menjadi orang benar, kita dilimpahkan, kita disembuhkan, kita diangkat, dipromosi, diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Ya, ingat cerita anak yang hilang, ketika dia balik, apa yang Bapak itu kasih? Cincin. Ya, cincin otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan artinya apa? Anak-anak yang menikmati segala apa yang Bapa punya. Wow, saya juga belajar nih teman-teman. Kita belajar untuk menikmati apa yang Bapa punya, yang Dia sediakan dalam rumahnya. Kita sebagai anak-anak punya hak untuk menikmati semuanya itu. Itulah orang benar. Dikatakan bahwa di Korintus dikatakan Yesus itu sempurna, tidak berdosa, tetapi dijadikan berdosa. Nah, kenapa? Supaya Dia menebus kita. Nah, kita yang berdosa dijadikan benar. Supaya apa? Oleh darahnya kita disucikan, kita dikuduskan, dan disempurnakan. Wow. Seperti ada pertukaran ya, exchange antara Yesus dan kita. Kita orang berdosa, bertukar ya. Segala dosa dilimpahkan ke Yesus, segala dosa kita, dan segala berkat dilimpahkan ke kita. Yesus menjadi dosa dan kita menjadi benar. Luar biasa pertukaran yang sepertinya tidak bagaimana ya. Luar biasa, itu susah dibayangkan. Pertukaran ilahi, pertukaran yang luar biasa. Kita yang, maaf kata saya katakan, kotor ya, dipulihkan menjadi emas ya. Kita bukan membenarkan diri ya, kita manusia natural, masih bisa buat salah, masih bisa berkelakuan, bisa salah omong, bisa salah bertingkah, tetapi kita dibenarkan. Karunia kebenaran itu membenarkan kita dibenarkan ya. Tuhan membenarkan kita. Bagaimana cara bisa? Ingat di Ibrani dikatakan bahwa sekali-kali aku tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan ketidakbenaran mereka. Artinya apa? Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti bahwa hidup kita ini menjadi orang yang bebas dari masalah, bebas dari stres, bebas dari segala hal-hal yang
yang mungkin kita bisa salah dalam hidup ini. Tetapi bila dikaitkan dengan firman ini, mau Tuhan tidak mengingat segala kesalahan dan ketidakbenaran kita. Berarti bahwa status kita sebagai orang benar adalah kita murni menjadi anak-anak Tuhan, tidak bergantung kepada performa rohani kita lagi, tapi benar-benar bergantung pada performa dari Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Itulah berkat orang-orang benar. Berkat orang benar, kalau kita makin memahami akan kita sebagai orang benar, maka hidup kita akan terus mengalami metanoia, akan mengalami transformasi, akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita mengetahui kita sebagai anak-anak Tuhan ini sayang Bapa, saya percaya sakit penyakit tidak akan menguasai kita, kemiskinan tidak akan menguasai kita. Kita mencari pekerjaan, kita katakan dalam nama Yesus, aku dapat pekerjaan. Kita sakit, kita katakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Ya, kita bisa memberkati orang lain. Setiap perkataan yang kita keluarkan akan memberkati orang lain. Wow. Saya percaya mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan tentang bagaimana kita sebagai orang benar dan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya ketika teman-teman mengalami revelation ya tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, saya percaya teman-teman akan lebih luar biasa lagi. Amin. Wow. Terima kasih Bapak. Kami adalah orang-orang benar-Mu di dalam Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dikasih oleh Tuhan, dan kepada kami Bapa sudah berkenan. Saya percaya Tuhan ini akan membangun kami, akan membuat kami bersemangat dengan hidup. Kami bekerja bersemangat. Kami mengerjakan segala sesuatu, apapun peran kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak muda. Percaya Tuhan bahwa status kami sebagai orang-orang benar akan menaikkan, akan mempromosikan kami itu menjadi anak-anak yang luar biasa, yang adalah kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan, dan kami merdeka Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.